Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kelima, masih dengan materi yang sama ya, lebih dekat dengan nama-nama Allah. Sebelumnya Bu Is ingin tahu hari ini sepertinya ada yang tidak berangkat ya? Iya. Berapa orang yang tidak berangkat? Dua. Siapa aja? Rafi dan Fadil. Kebetulan Bu Is juga tadi dapat kabar bahwa Rafi dan Fadil sedang sakit. Yuk kita sama-sama berdoa agar Rafi dan Fadil segera diberi kesehatan. Ya, kita kirimkan Al-Fatihah untuk keduanya. Semuanya tanda tangannya, baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga Rafi dan Fadil segera sehat dan kita semua senantiasa diberi kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa agar ilmu yang diberikan hari ini, yang diterima kalian hari ini dapat bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Please minta Fahri untuk memimpin doa. Saya berdoa Rafi baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah semangat kalian, kita tepuk Asmaul Husna. Ya. Al-Qawiyyu artinya maha kuat, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, Al-Ghani menghidupkan, Al-Mumit mematikan, Al-Ba'is yang maha membangkitkan. Apa itu Asmaul Husna? Nama yang baik bagi Allah. Ada berapa sih jumlah Asmaul Husna itu? Dari tentang Asmaul Husna terdapat dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa? Ayat 1. Ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bu Is akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita belajar pada materi lebih dekat dengan nama-nama Allah Al-Mu'min. Ya, pada pertemuan kelima ini tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian semua dapat mengetahui pengertian dari Asmaul Husna Al-Ba'is. Yang kedua, kalian dapat memaknai apa itu Asmaul Husna Al-Ba'is. Dan yang ketiga, kalian dapat mengamalkan sifat-sifat keteladanan dari Asmaul Husna Al-Ba'is. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama, kita seperti biasa melihat tayangan video pembelajaran tentang Asmaul Husna Al-Ba'is. Setelah kalian menyimak video, lalu kita bisa tanya jawab. Nah, setelah itu kita akan bermain mencocokkan gambar ya dengan Asmaul Husna yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada 5 ya. Ada Asmaul Husna Al-Qayyum, apalagi Al-Qayyum, Al-Mu'min, Al-Mu'min, dan Al-Ba'is. Nanti kalian cocokkan gambarnya. Ada 5. Nanti 5 orang maju ke depan. Bagaimana caranya majunya? Nanti Bu Is akan putar HP roda nama, yang keluar namanya itu yang maju ke depan. 5 orang. Kemudian setelah itu, untuk memperkuat lagi pemahaman kalian tentang Asmaul Husna Al-Ba'is,
ada pertanyaan juga. Nanti kalian bisa langsung kerjakan pada papan tulis di depan. Siap melaksanakan tugas dengan baik hari ini? Siap. Ya, mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Melanjutkan materi Asmaul Husna. Kemarin sudah belajar Al-Muhid, Al-Muhid, dan kita akan membahas Al-Ba'id. Allah Maha Membangkitkan. Al-Ba'id, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Ba'id, artinya Allah Maha Membangkitkan. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semangat dan kemauan, membangkitkan para Rasul, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan dan menghidupkan saudara yang telah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia dari kubur setelah kiamat nanti, yang setelahnya dihitung dan ditimbang penuh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian manusia harus bertanggung jawabkan seluruh amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membangkitkan makhluk dari tidur dan membangkitkan semangat dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Setelah tiupan trompet kedua, malaikat Israfil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya, baik mereka yang terkubur di daratan maupun di lautan. Ketika itu semua manusia bingung dan mendesak kecuali mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya waylana man ba'athana min maqamina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Artinya mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur, inilah yang dijanjikan Rabb yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya." Quran surat Yasin ayat 52. Apa itu Asmaul Husna? Nama yang baik bagi Allah. Ada berapa sih jumlah Asmaul Husna itu? 9. Dalil tentang Asmaul Husna terdapat dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa? Al-A'raf ayat 180. Ya, Asmaul Husna hanya pantas disandangkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada yang menyamainya. Ya, tadi dijelaskan tentang Al-Ba'is, yaitu Allah yang Maha membangkitkan. Membangkitkan dari mana? Dari alam kubur. Ya, sangkakala dikumandangkan untuk kedua kalinya. Maka bangkitlah para manusia dari kematiannya. Mereka semua akan berdiri dan dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan amal perbuatannya. Kelompok pertama akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan tanpa memiliki kaki dan tangan. Inilah kelompok orang-orang yang sering berbuat aniaya kepada kerabat dan tetangganya. Kelompok kedua akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan menyerupai babi hutan. Inilah kelompok orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu, padahal dia mendengar seruan dan ajakan kala itu. Kelompok ketiga akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan perutnya membuncit dan dipenuhi hewan berbisa. Inilah kelompok orang-orang yang enggan menunaikan zakat atas harta yang dimilikinya. Kelompok keempat akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan mulutnya penuh dengan darah. Inilah kelompok orang-orang yang suka berbuat curang dalam berdagang mencari harta. Kelompok kelima akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan berbau busuk dan menyengat. Inilah kelompok orang-orang yang di depan umum terlihat baik, tapi sebenarnya buruk ketika di belakang. Kelompok keenam akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan tenggorokan sampai tengkuknya terpotong. Inilah kelompok orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu atau kabar bohong. Kelompok ketujuh akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan tidak memiliki lidah dan mulutnya mengalir darah juga darah. Inilah kelompok orang-orang yang enggan bersyahadat atau menolak kesaksian akan kebenaran. Kelompok kedelapan akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan terbalik kakinya
dan dia berjalan di atas kepalanya. Inilah kelompok orang-orang yang suka berbuat zina dan belum sempat bertobatinya. Kelompok kesembilan akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan wajahnya hangus terbakar dan mulutnya dipenuhi dengan api. Inilah kelompok orang-orang yang suka mengambil hak dan memakan harta anak yatim secara zalim. Kelompok ke-10 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan dipenuhi penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Inilah kelompok orang-orang yang suka durhaka kepada orang tuanya. Kelompok ke-11 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan buta, gigi mereka seperti tanduk, bibirnya melebar sampai dada, dan terus mengeluarkan kotoran. Inilah kelompok orang-orang yang suka meneguk minum-minuman keras. Kelompok ke-12 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Inilah kelompok orang-orang soleh. Mereka senantiasa menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan Allah, kemudian wafat dalam keadaan bertaubat. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Nah, sebelum kita memutar roda ini dan kita memulai permainan ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nih kira-kira? Ya, nama apa? Maksudnya bukan saya. Artinya bukan saya. Maksudnya bukan saya. Aduh,
Gimana perasaannya, senang tidak? Sudah paham belum tentang asal-usul? Semoga kita semua sama-sama senantiasa meneladani sifat-sifat Allah, asal-usul yang sudah kita pelajari ya. Ada al-qayyum, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, dan al-ba'is. Terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa. Fahri, Bu Is minta tolong untuk pimpin doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an